Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidiani Mahendra Firdaus dengan NIM 12340101200. Aku di sini bakal ngejelasin isi makalah tentang penciptaan tata surya dan alam semesta menurut ilmiah dan Al-Quran. Yang pertama, pengertian tata surya sendiri adalah tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang, yaitu matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Benda-benda yang terpengaruh gravitasi matahari adalah planet-planet, serta satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Tata surya tersendiri atas matahari sebagai pusat peredarannya dengan 8 planet, beberapa satelit alam, komet, asteroid, serta jutaan meteor. Dari semua benda langit tersebut, hanya mataharilah yang memiliki sinar sendiri. Sedangkan benda langit lainnya, sinar yang terpancar itu merupakan hasil pantulan dari cahaya matahari. Oke, lanjut ke pengertian alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam semesta juga dapat didefinisikan segala sesuatu yang ada atau yang dianggap oleh manusia di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta zat dan sifat-sifatnya. Di Al-Quran juga menjelaskan tentang tata surya pada surat Yasin ayat 38 yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran surat Yasin 38. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bukti keesaan Allah adalah matahari yang beredar dalam orbit yang Allah ketahui kadarnya tanpa bisa dilampauinya. Penemuan itu adalah penempatan Allah yang maha perkasa yang tidak dikalahkan oleh siapapun, maha mengetahui yang tidak ada sesuatu pun yang samar baginya terkait urusan-urusan makhluknya. Adapun dalam penciptaan alam semesta dan tata surya ini dibagi menjadi 6 masa penciptaan alam semesta yang dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersembayang di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala ciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Ar-Ra'd 54. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa langit dan bumi yang berarti alam semesta melewati proses pembentukan selama 6 masa lamanya, yang bisa dikirakan lamanya adalah beribu-ribu tahun. Adapun masa yang pertama adalah masa penciptaan langit dan bumi dari suatu kabut atau asap. Pada masa pertama, alam semesta pertama kali terbentuk melalui ledakan besar yang disebut Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Bukti teori ini adalah gelombang mikroskopik dari luar angkasa dan meteoroid. Awan debu atau dukan yang dihasilkan ledakan tersebut tersusun dari hidrogen. Hidrogen adalah unsur pertama yang terbentuk ketika dukan mengembun di bawah rotasi dan pemandatan. Adapun dijelaskan pada Quran surah An-Nazi'at ayat 27 yang artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Quran surat An-Nazi'at ayat 27. Dilanjutkan ke masa kedua, masa pengembangan dan penyempurnaan. Penyempurnaan alam semesta sebenarnya merupakan kelanjutan dari Big Bang itu sendiri. Intinya, Big Bang bukan hanya sebuah ledakan di alam semesta, melainkan sebuah proses perluasan alam semesta. Dijelaskan pada Quran surat An-Nazi'at ayat 28 yang artinya, Allah telah menciptakan langit dan telah meninggikan bangunannya sedemikian tinggi dan kukuh, lalu dia menyempurnakannya sehingga tidak kamu jumpai di sana keretakannya atau bentuk-bentuk cacat lainnya. Pada surat An-Nazi'at ayat 28. Dalam ayat tersebut terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan diartikan dengan alam semesta yang mengembang
atau berproses sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk melainkan sebuah evolusi dan bertahap. Masa selanjutnya adalah masa pembentukan tata surya. Masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini, gaya nuklir lemah mulai terpisah dengan gaya elektromagnetik. Inti-inti atom seperti proton, neutron, dan meson tersusun dari quark-quark ini. Masa ini dikenal sebagai masa pembentukan inti-inti atom. Ruang, waktu, serta materi dan energi mulai terlihat terpisah. Masa selanjutnya adalah masa awal mula daratan di bumi. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terlontar keluar. Massa yang terlontar ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi. Selanjutnya adalah masa yang kelima, yaitu masa pengiriman air ke bumi melalui komet yang membawa unsur hidrogen sebagai bentuk air di bumi. Selanjutnya adalah masa ke-6. Jagat raya terus mengembang, atom mulai membentuk agregat menjadi molekul-molekul, makromolekul, kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata surya, dan planet-planet. Itulah 6 masa yang dijelaskan pada ilmiah dan juga ada pada Quran Surat An-Nazi'at dari ayat 27 sampai 33. Dari semua teori-teori pembentukan tata surya dan alam semesta, secara pribadi setelah mengumpulkan riset segala dan materi ini, menyimpulkan bahwa alam semesta dan tata surya terbentuk karena teori Big Bang. Teori Big Bang itu adalah suatu peristiwa pembentukan awal dari alam semesta, yaitu sebuah ledakan besar yang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Pada saat ledakan terjadi, diperkirakan suhunya bisa mencapai 70 kali lipat lebih panas. Dibutuhkan waktu 500.000 tahun untuk mendinginkan inti elektro sampai cukup untuk membuat inti alam semesta. Dan sudah dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, pada awalnya langit dan bumi bersatu dan dipisahkan miliaran tahun yang lalu dan menjadi alam semesta yang sekarang ini. Dan setelah terjadinya peristiwa Big Bang itu, dilanjutkan kepada 6 masa pembentukan alam semesta dan tata surya yang sudah dijelaskan secara singkat tadi. Kesimpulannya, menurut pemaparan yang saya jelaskan tadi, teori Big Bang adalah teori yang menjelaskan terbentuknya alam semesta dan tata surya yang tidak hanya dijelaskan oleh sains, juga dijelaskan oleh Al-Quran. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.